Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sirullah, datullah, sifatullah, Allah, Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Banyak dari kita yang menanyakan bagaimanakah atau dengan cara apa agar hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap keadaan kondisi kehidupan kita. Sedangkan apapun yang kita pikirkan itu sudah pasti bukanlah Allah, karena yang kita pikirkan atau yang kita rasa itu bukanlah Allah, karena Allah tidak bisa dibayangkan atau dipikirkan dengan akal pikiran manusia. Segala ilmu dan pengetahuan itu pun tidak akan mampu untuk mengenali sejatinya di balik nama Allah. Bila ada orang yang mendefinisikan bahwa Allah itu bisa dikenal dengan ilmu atau pengetahuan, itu artinya bahwa sama saja orang tersebut menyamakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillahi min dzalik. Siapakah yang menciptakan ilmu dan pengetahuan? Setiap apa yang diciptakan itu pastilah makhluk. Sedangkan Allah bukanlah makhluk, karena Allah tidak diciptakan. Lalu kalau kita beranggapan bahwa Allah dapat dikenal dengan ilmu dan pengetahuan, lalu apa bedanya Allah dengan ilmu dan pengetahuan tersebut? Hanya ada satu manusia yang paling sempurna dalam mengenali Allah, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bila kita ingin mengenal Allah, maka mengingat Allah dalam setiap keadaan, ikutilah beliau. Lalu apa kata beliau? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Anta mautu qobla mautu," yang artinya, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, semoga Allah mensucikan ruhnya, beliau pernah berkata, kubur akan menjadi jalan kecil menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi koridor, matilah engkau sebelum engkau mati, mutu qobla anta mutu. Maksudnya adalah, matilah terhadap dirimu dan terhadap mereka, maka engkau akan hidup di dalam dia. Engkau akan menjadi seperti orang mati yang dimanipulasi oleh tangan takdir, menerima bagiannya dengan sepi tanpa pamrih. Dan beliau berkata, memegang teguh tauhid adalah menyingkirkan semua makhluk, menjauhkan diri dari pergaulakan tabiat untuk menuju alam malaikat, kemudian meninggalkan alam malaikat dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mau atau tidak belajar ilmu mati ini? Mengamalkan ilmu mati ini mudah, tapi amatlah sangat berat. Berat tapi mudah. Mudahnya gampang didengar dan susahnya untuk dipraktekkan dan dilaksanakan. Sejujurnya, menjabarkan ilmu ini ngeri-ngeri sedap. Bukan apa-apa, karena pemahaman setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari segi mana dia menilainya dan menafsirkannya. Namun bagi yang yakin, insya Allah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan membuka kepahaman kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita sekalian sering atau pernah melihat orang mati. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Dan mereka punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata dan berbicara. Sebabnya sifat-sifatnya telah ditarik kembali atau dipulangkan kepada asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik semua sifat samanya, sifat dasarnya, sifat kalamnya, semua telah Allah ambil kembali. Karena sifat-sifat itu hakikatnya adalah bukan milik kita ataupun bukan milik makhluk,
Itu semua hanya titipan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga sifat hayatnya atau sifat hidupnya, karena makhluk itu sifatnya mati atau binasa. Orang yang sudah mati tidak bisa lagi menonton video ini, bahkan tidak akan mampu untuk menekan tombol subscribe dan tombol notifikasi. Orang yang sudah mati tidak akan bisa lagi makan ataupun minum, berjalan ataupun berzikir dan beribadah sebagaimana mestinya. Bahkan orang yang sudah mati menurut saja apa yang almarhumah inginkan. Misalnya orang mati ingin jasadnya dibakar, maka orang mati itu tidak bisa melawannya. Atau orang yang mati akan dibungkus dengan kain hitam atau kain putih atau kain merah, maka si mayit tidak akan mampu menolaknya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati, niscaya tidak akan mampu untuk menolaknya. Yang tidak bisa orang mati laksanakan, yaitu apabila orang yang sudah mati disuruh berdiri lagi. Dalam bahasan ini saya berbicara orang yang sudah mati, bukan yang masih dihidupkan. Jangan salah penafsiran. Nantinya kalian akan malas untuk beribadah dan selalu mencari-cari alasan yang tidak masuk akal. Padahal dalam hal ini saya tidak berbicara orang hidup, yang saya bicarakan orang mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya paling taat dan paling rajin dalam hal ibadahnya di antara manusia lainnya. Beliaulah sosok insan kamil yang paling sempurna. Mau selamat, ikutilah jejak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan banyak alasan yang macam-macam. Jangan seperti ikan bodoh yang sudah tahu hidup di dalam air, tapi masih mencari air. Atau seperti hidup ikan yang di lautan asin, walaupun sudah hidup tenggelam di lautan asin, tapi ternyata pas diangkat ikannya tidak menjadi asin. Sinkronisasi antara syariat dan makrifatullah itu sangatlah penting. Zahir dan batin perlu sinkronisasi, bukan lahirnya saja ataupun sebaliknya. Kedua-duanya perlu nutrisi untuk menyehatkan lahir dan batin. Duduklah pada la haula, jangan merasa berilmu. Datanglah kepadanya tanpa membawa apapun. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.